Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak jamaah Masjid Al-Iman rahimani Allah wa iyyakum, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang begitu banyak sekali yang telah Allah berikan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini, di masjid yang kita cintai ini, dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu bertolakul ilmi, menambah wawasan ilmu syar'i kita. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah pertolongannya kepada kita semua, berikan hidayah petunjuknya kepada kita semua, sehingga di majelis ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada panutan alam, yaitu Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah mereka sampai hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimahumullah, salah satu nikmat yang teragung yang alhamdulillah kita dapatkan adalah nikmat hidayah Islam. Nikmat kita dijadikan sebagai seorang muslim, alhamdulillah. Karena inilah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama yang diterima oleh Allah, bahkan setiap amal ibadah kita, kebaikan kita, ini akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka kebaikan sebesar apapun yang dia lakukan, ini tidak akan ada pahalanya sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya amalan yang dilakukannya, dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Jadi sebesar apapun kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang non-muslim, yang memeluk agama selain Islam, maka kebaikannya menjadi habaan mansurah, tidak berfaedah sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai seorang muslim, ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa sekali, yang patut untuk kita syukuri. Dan juga nikmat besar setelah kita menjadi seorang muslim adalah Allah arahkan kita untuk
bisa mempelajari dan mendalami ajaran Islam. Ini nikmat, hidayah ya. Allah berikan kita keinginan, Allah berikan kita cita-cita untuk bisa faham terhadap ajaran-ajaran Islam. Nikmat besar. Dan nikmat yang lebih besar daripada itu adalah Allah arahkan kepada ajaran-ajaran yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, sesuai dengan pemahaman dan pengamalan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Inilah yang dikenal dengan hidayah sunnah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayah sunnah. Hidayah bisa mempelajari, memahami dan mengamalkan Islam sesuai dengan tuntunan Nabi SAW dan juga pemahaman dan pengamalan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Nikmat ya. Maka patut untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktunya dengan nikmat yang besar ini. Kita bisa mengenal ajaran Islam sesuai dengan petunjuk siapa? Rasulullah SAW. Nikmat. Dan kaum muslimin rahimakumullah, salah satu cara kita bersyukur kepada Allah atas nikmat besar ini adalah dengan kita selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah setiap waktu, setiap saat, dalam kondisi apapun, terutama ketika mengingat nikmat besar ini, nikmat kita mendapatkan hidayah sunnah. Dan juga selain dengan kita mengucapkan alhamdulillah melalui lisan kita pun harus bersyukur kepada Allah dengan selalu bersemangat mengamalkan apa yang telah kita pelajari berupa sunnah-sunnah Nabi SAW. Nabi SAW contoh kecilnya misalkan memerintahkan kaum laki-laki untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, maka kita selalu berusaha mengamalkan hal tersebut ya. Selama tidak ada uzur syar'i, maka kita harus berusaha sungguh-sungguh ya. Ketika di waktu subuh kadang ada perasaan malas, betul gak Pak? Untuk pergi ke masjid ketika kondisi sedang sangat ngantuk sekali, air sedang dingin sekali, perjalanan cukup jauh, itu godaan besar ya. Maka kita paksakan. Ini adalah petunjuk dari Rasulullah SAW. Bagi laki-laki menjadi kewajiban untuk melaksanakan sholat berjamaah di mana? Di masjid. Ini adalah hidayah sunnah ya. Kemudian Nabi SAW memberikan tuntunan agar ketika berjamaah kita merapatkan saf ya, merapatkan saf antara satu dengan yang lainnya, antara kaki dengan kaki, antara pundak dengan pundak. Ini sunnah, hidayah sunnah. Ketika kita mengamalkan, alhamdulillah kita mendapatkan hidayah apa? Hidayah sunnah ya, ini adalah sunnah. Jangan pernah kita mengatakan wah ini hal yang berbeda dengan kebiasaan dari dulu misalkan. Ini adalah sunnah, ini petunjuk Nabi SAW. Maka ketika kita melakukan hal tersebut, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan apa? Hidayah sunnah. Kemudian Nabi SAW misalkan memerintahkan kaum wanita untuk menutup kepalanya, menutup seluruh tubuhnya dengan jilbab ya. Ini perintah dari Allah dan tuntunan dari Rasulullah SAW. Sunnah. Ketika kaum wanita melaksanakan hal tersebut yang merupakan kewajiban baginya, maka dia telah mendapatkan apa? Hidayah sunnah ya. Kemudian Nabi SAW misalkan melarang memainkan alat-alat musik misalkan ya, salah satu contohnya. Lalu dia meninggalkan hal tersebut, meninggalkan dari mendengarkan musik, sungguh dia telah mendapatkan hidayah apa? Hidayah sunnah. Contoh kecilnya juga Nabi SAW melarang ketika seseorang beruban, melarang menyemirnya dengan warna hitam. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Boleh disemir, ya boleh diwarnai asal selain warna hitam. Maka ketika dia meninggalkan hal tersebut,
artinya tidak melakukan, tidak menyemir rambut yang berubah dengan warna hitam, berarti dia telah mendapatkan hidayah sunnah. Alhamdulillah. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Nabi SAW, maka kita berusaha mengerjakannya. Dan apa yang dilarang oleh Nabi SAW, maka kita berusaha menjauhinya. Maka kita telah mendapatkan hidayah sunnah. Alhamdulillah, ya. Apalagi alhamdulillah banyak sekali bermunculannya lingkungan sunnah, lingkungan yang menerapkan ajaran-ajaran Nabi SAW sesuai dengan tuntunan beliau. Ini patut disyukuri juga ketika kita berada di lingkungan tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian salah satu bentuk rasa syukur kita akan nikmat hidayah sunnah adalah kita terus bersemangat dalam menambah ilmu agama. Ini adalah tanda-tanda dia pengikut sunnah Nabi SAW. Haus akan ilmu, senang ketika ada majelis ilmu. Jadi bukannya ketika diumumkan misalkan di tempat lain, setelah sholat ini akan ada pengajian, ya, kajian ilmu agama. Katanya, kenapa ada kajian? Ya, jangan. Justru seorang yang mengaku mengikut sunnah Nabi SAW, dia sangat bersemangat, senang, antusias ketika ada di dalamnya majelis-majelis ilmu, ada kajian-kajian ilmu syar'i. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW telah menyebutkan berbagai keutamaan yang sangat luar biasa yang ada dalam majelis ilmu yang kita sedang duduk di dalamnya. Di antaranya disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu perjalanan dari rumah ke masjid ini, alhamdulillah, ya, setelah kita mengerjakan sholat berjamaah maghrib, lalu dia duduk di majelis ilmu, ya, menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kita semua pasti ingin memasuki surga. Sebejat apapun orang kalau ditanya mau masuk surga apa mau masuk neraka, jawabannya apa? Masuk surga semuanya. Apatah kita, ya, apalagi kita yang setiap waktunya bersemangat melaksanakan amal ini, ibadah itu, pasti salah satu tujuan kita adalah ingin dimasukkan ke dalam surga. Nah, ketika kita di majelis ilmu duduk di dalamnya, pada hakikatnya kita sedang ingin meraih surga. Kita sedang didekatkan ke surga, ya, seperti itu. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridwan li talibil ilmi. Dan para malaikat senantiasa mengepakkan sayapnya kepada para penuntut ilmu karena merasa ridho dengan apa yang mereka cari, yaitu berupa ilmu agama. Mungkin tidak nampak di hadapan kita, ya, bagaimana para malaikat mengepakkan sayapnya, namun yang dibutuhkan adalah keimanan. Nabi SAW mengabarkan seperti itu. Kewajiban kita hanya mengimani bahwa para malaikat senantiasa mengepakkan sayapnya untuk orang-orang yang duduk di majelis ilmu, seperti itu. Wa innahu la yastaghfiru lil 'alim man fis sama'i wal ard hatta al-hitan fil bahri. Dan sungguh seluruh penduduk langit dan bumi semuanya memintakan ampun untuk orang yang sedang duduk di majelis ilmu. Sampai-sampai ikan-ikan yang ada di lautan semuanya memintakan ampun kepada si fulan, bapak fulan yang sedang ngaji di Masjid Al-Himar. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Seperti itu didoakan oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, sampai ikan-ikan yang jumlahnya miliaran, berapa miliaran? Saking liurnya itu, saking banyaknya, semuanya mintakan ampun untuk siapa? Untuk orang yang duduk di majelis ilmu. Sungguh luar biasa. Makanya ketika ada majelis ilmu, kita harus apa? Semangat menghadirinya. Ketika diumumkan di grup, misalkan ada grup, ya, grup Masjid Al-Imam, bahwa hari ini ada kajian ilmu,